tanggapannya Pak Ustadz itu menjelaskan, jadi ya memang dia itu dijadiin tumbal gitu. Berarti Pak Ustadz ini udah tahu ya. Sudah tahu. Terus Pak Ustadz ini nyampein gak sih sama pihak keluarga si Ardi bahwasannya si Ardi ini dijadiin tumbal? Iya, nyampein Mas. Nyampein bahwa Ardi itu mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini episode yang sangat spesial karena saya kedatangan salah satu narasumber. Jadi dia itu mau bercerita mengenai tragedi yang dialami oleh temannya nih. Jadi temannya dia itu dijadikan tumbal pesugihan oleh saudaranya sendiri. Oke, tetapi seperti biasa buat kalian yang baru nemu channel atau video ini langsung di subscribe, jangan lupa. Dan yang udah subscribe jangan lupa kalian absen dari mana kalian berasal dan siapa nama kalian, biar saya semakin kenal dengan kalian semuanya. Oke, mungkin gak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Oke Mas Wan, silakan ucapkan salam mungkin buat subscriber Sudut Malam semuanya. Selamat malam. Oke, jadi Mas Wan ini pengalamannya itu terjadinya itu kapan Mas? Jadi di tahun 2019 waktu aku itu kelas 12 SMA. Berarti belum lama ya? Belum lama, baru kemarin. Oke. Nah, ini yang mengenai temannya Mas Suha ini yang dijadikan tumbal itu rumahnya jauh nggak sama Mas? Enggak sih, dia itu jadi teman tongkrongan. Temen tongkrongan. Iya, Oh, berarti masih deket. masih dekat. Jadi pas waktu aku kelas 12 dia itu udah kuliah semester 2, kakak kelas berarti. Oh, dia kakak kelas. Oke. Terus awalnya gimana Mas? Kok sampai tahu temennya Mas Suha ini itu jadi tumbal? Namanya siapa kalau boleh? Namanya Ardi, samarkan aja kan. Iya. Ardi namanya, Ardi. Oke, namanya Ardi. Terus gimana Mas? Mungkin langsung aja ceritain boleh? Jadi dia itu temen tongkrongan yang orangnya rajin sholat, terus dia itu pelawak, dan seketika dia itu berubah Mas, Jadi dia itu di tongkrongan biasanya itu ngelawak gitu. ngelawak gitu. Terus berubahnya gimana? Berubahnya dia itu sering kesurupan gitu loh setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib. Awal masuk maghrib itu loh, sama habis maghrib itu pasti dia kesurupan. Itu kesurupannya gimana? Teriak-teriak? Iya, teriak-teriak. Jadi awalnya sih sakit dulu ya Mas, dia itu sakit dulu. Sakit apa? Ya dibawa ke dokter sih, di CT scan, terus di rongsen, nggak ada penyakitnya sama sekali. Oh, berarti dia ada penyakit tapi di medis itu nggak kedeteksi penyakit. Nggak terdeteksi sama sekali. Terus dibawa ke rumah sakit. Terus kalau di daerahku kan masih ada, kalau yang sakit itu dipanggilin tabib apa kayak gitu loh Mas. Oh iya. Ya. Oke. Nah, Terus dia itu sudah sembuh Mas. Terus dia berangkat kuliah lagi. Ternyata di universitasnya tersebut dia itu sering kesurupan gitu sama. oh jadi di kampus juga dia sering kesurupan. Nah, terus dia itu pulang. Pas waktu pulang dibawa ke rumah sakit lagi. Terus pas kan biasa lah kalau anak muda itu kan mau tongkrongan, terus biasanya kan futsal gitu. iya. Pas waktu disamperin ke rumah, dia itu katanya masuk rumah sakit. Kan kaget loh Mas. Iya. Nah, terus kita itu jenguk ke rumah sakit. Habis futsal itu kita jenguk. Pas sampai di rumah sakit itu kaget loh. Tangannya itu diikat loh. Di tempat tidurnya itu diikat. Oh, berarti di rumah sakit tangannya sempat diikat juga tuh. Diikat Mas. Soalnya dia itu kayak kesurupan. Tapi enggak kesurupan. Gimana sih ya? Bingung loh jelasinnya loh. Kayak kesurupan, dia manggil-manggil minta tolong. Terus manggil-manggil saudaranya gitu. Tapi dia itu kalau ditanya sadar loh Mas.
Oh, jadi dia itu kayak kesurupan makanya dia itu diikat, Ya, tetapi dia kalau ditanya sadar. sadar. Misalnya itu lagi kayak gini nih, lagi kesurupan gitu ditanya, ini siapa? Ini Ardi, gitu loh. Ini siapa temennya? Nanti paham gitu. Oh, jadi dia kayak nggak sadar Tapi kesurupan, ya tapi dia sadar. sadar. Oh, iya iya iya. Terus selama di rumah sakit itu berapa hari? Pas waktu di rumah sakit yang kedua itu 2 minggu mas. 2 minggu ya. 2 minggu. Terus di situ ada perubahan gak sih dari awalnya nih si Ardi yang dulu suka ngelawak, terus tiba-tiba setelah kejadian itu dia jadi pendiam atau gimana gitu, ada nggak perubahan? Ada mas, perubahannya itu drastis. Jadi sebelum sakit-sakitan masuk rumah sakit dia itu menjadi pendiam gitu loh. Jadi pendiam. Jadi pendiam. Oke oke. Terus pas pada saat itu nih di rumah sakit katanya kan teriak-teriak sambil Iya. minta tolong. Itu minta tolongnya ke siapa? Terusan manggilin saudaranya itu manggilin gimana gitu? Kalau teriaknya sih minta tolong ya, tolong aku gitu. Aku nggak mau dibawa ke Gunung Selamat Iya. tuh. Sama katanya itu pas udah sadar gitu kan, ditanya kenapa sih kok kamu mau dibawa ke Gunung Selamat sama Pak adenya gitu loh. Jadi yang mau membawa ke Gunung Selamat itu Pak adenya. Mungkin dari pada saat dia itu ngeliatnya atau ngebayangin atau pada saat dia kesurupan dia minta tolongnya itu nggak mau dibawa ke gunung oleh si padenya sendiri. Si Pak adenya tersebut. Nah di sini orang tuanya curiga mulai di situ. Kemungkinan curiga lah mas, soalnya dia itu manggilnya sama Pak adenya. Kebetulan Pak adenya nggak di rumah. Itu satu, berarti dia itu pas pada saat kesurupan kayak gitu manggilnya satu orang, yang dipanggil itu cuma padenya. Sama teman-temannya juga dipanggil. Kalau oh ya ada satu ustadz, jadi dia itu ustadz atau guru ngaji itu loh. Iya. Kan aku sering ngaji bareng bersama lah, ngaji itu apa, kitab. Iya. Lah dia itu manggil sama Pak Ustadz itu. Kebetulan Pak Ustadznya itu kan ahli karomah kebatinan gitulah Iya, pokoknya lah. Dia itu panggil-panggil Pak Ustadz itu. Iya minta tolong, Panggil-panggil minta tolong ya. minta tolong gimana tuh? Tolong panggilin Pak Ustadz, nih aku mau dibawa ke gunung gitu. Kalau jadi di sini cukup bingung juga ya, padahal dia itu posisinya kayak kesurupan tapi dia masih sadar. Nah pada saat dia itu minta tolong dipanggilin Ustadz itu, dia itu posisi yang kayak kesurupan apa enggak? Kayak kesurupan mas, Kayak kesurupan. kayak kesurupan. Mungkin dia itu udah makhluk mungkin dia itu udah masuk ke alam beda mungkin pada saat itu. Iya. Terus Kemudian keluarga itu memutuskan, jadi di rumah sakit itu kan udah nggak ada penyakitnya gitu loh. ya Udah putus asa ya keluarga. Terus ada info dari saudara, coba dibawa ke Purbalingga, itu ada semacam tabib atau kiai itulah dulu ya, aku Iya. lupa sih. Terus mau dibawa ke sana, di tengah perjalanan dia itu meninggal mas. di tengah perjalanan meninggal, belum sampai Belum sampai, baru di setengah perjalanan kayaknya. setengah perjalanan. Berarti meninggal di mobil. Meninggal di mobil. Terus akhirnya mereka balik lagi Balik lagi dong. Itu sekitar jam 12 malam. jam 12 malam. Akhirnya si Ardi ini udah meninggal di jalan, terus dibawa pulang sama keluarganya. Terus di situ rame dong. Ya ramai sih mas, warga juga kaget sih. Soalnya kan pas berangkatnya itu masih baik-baik saja, cuman masih keadaan kesurupan gitu loh. Iya. Pas dibawa terus meninggal di tengah perjalanan. Oh iya, ini juga konotasinya kayak kalau masalah ini aku juga masa iya sih kesurupan loh awalnya, kok ini bisa sampai meninggal dunia padahal di medis juga nggak ada penyakitnya. Terus gimana lagi Mas Suka habis itu? Setelah dibawa ke rumah, itu kan biasalah itu anak muda itu kan ngumpul iya. Terus ngaji gitu loh. Iya. Dan aku rasa itu mayatnya itu sudah berubah seperti apa sih, daun pisang gitu loh. Daun pisang apa, pelepah pisang gitu loh mas. Pohon pisang. Iya, katanya kan kalau dijadiin tumbal gitu kan tubuhnya ditukar sama pelepah pisang gitu, pohon pisang. Oke. Nah di sini berarti pada saat si Aldi ini udah dibawa pulang pada malam harinya itu langsung dimandiin dan Langsung mas, kalau di desa saya itu langsung. langsung. Iya, Padahal itu malam hari ya. malam hari. Nah itu Mas Suhang kan sempat kayak kok ini kayak pohon pisang sih. Lah itu Mas Suhang sendiri yang lihat apa ada lagi nih yang lihat? Kalau
ada sih temen aku itu satu, dia melihat karena mungkin kain kafannya mungkin kebuka atau gimana, saya juga nggak tahu kan. Kalau aku sih cuma gimana sih ya, cuma perasaan doang gitu loh. Ini kok gimana sih ya, bentuknya kok aneh. Oh, berarti ngeliat dari bentuk. Iya, Kalau di kain kafan, kalau manusia kan pasti ada iya lekukan lekukan. bukan. Kalau itu cuman lurus gitu. Iya, lurus lurus cuma nggak ada lekukannya, cuman beda lah, pokoknya beda lah mas lah. Oh, beda. Oke. Setelah itu pihak keluarga ada yang tahu nggak nih, janggal banget nih. Terus si temennya Mas Suha ini yang lihat si Ardi ini berubah jadi pohon pisang ini, ngomong nggak sama pihak keluarga? Kalau sama pihak keluarga sih dia nggak bilang apa-apa ya, mungkin nggak enak atau gimana mungkin ya. Tapi kalau sama teman-teman itu bilang loh, ngomong loh, cerita gitu. Ya. Kemarin sih aku itu loh lihat ininya seperti ini gitu loh. Oke. Terus nih yang awal tadinya kan si Ardi juga ini kan sempat panggil-panggil Pak Ustadznya nih, katanya minta tolong. Iya. Nah, si itu Pak Ustadz itu sempat nemuin nggak sebelum si Ardi akhirnya meninggal dunia? Oh nggak sempet lah mas. Soalnya kan Pak Ustadz kan sibuk lah. Jadi dia itu jam terbangnya tinggi loh, ngajarin loh mas. Oke, ya, oke. Berarti belum sempat ketemu si Ardi ya, Pak Ustadz? Belum sempet. Tetapi setelah si Ardi ini meninggal, jelas dong Pak Ustadznya dalam situ. Iya kan tahlil itu sih mas 7 hari gitu, 40. Jadi Pak Ustadznya itu datang ke itu. Terus juga aku sampaikan Pak, padahal kemarin itu si Ardi manggil Bapak. Abis itu kejadian Pak Ustadz ke situ, Pak Ustadz juga nggak ngomong apa-apa nih. Misalnya, ya ada yang janggal atau gimana itu, ada nggak sih Pak Ustadz? Kalau dari Pak Ustadz sih enggak ya. Terus ada satu kejanggalan lagi nih mas. Jadi kalau pas waktu saya habis futsal itu kan, si Ardi itu cerita katanya itu ditarik-tarik sama Pak D-nya gitu loh. Ditarik-tarik di mana itu? Jadi dia itu mimpi loh mas, mimpi ditarik-tarik sama Pak D-nya gitu. Oh, berarti si Ardi ini mimpi. Iya mimpi. Oke. Terus di sini emang udah ada kejanggalan nih. Aku juga pernah dapat kiriman cerita yang kayak gini. Bahwasannya si korban ini yang akan dijadikan tumbal, dia itu pasti dimimpiin. Kayak yang mungkin ditarik-tarik atau diajak pergi dan lain sebagainya. Oke, terus habis itu kan biasa lah mas, kalau anak muda seperti itu kan tanggapannya bercanda loh. Mungkin ditarik-tarik mau suruh bersihin apa gitu loh, maksudnya ditanggapin dengan bercanda gitulah. Tapi pas pada saat si Ardi itu bercerita tentang mimpinya, itu setelah dia itu sering kesurupan apa sebelumnya? Sebelumnya. Berarti sebelum si Ardi ini kesurupan dan lain sebagainya. Iya. Terus gimana lagi? Sudah bermimpi dia itu ya beda lah 180 derajat. Oh, yang jadi pendiam itu. Pendiam. Oke. Terus setelah itu akhirnya tetapi si Ardi ini dimakamkan pada pagi harinya apa langsung malam itu? Langsung malam itu. Soalnya takutnya jenazahnya itu digangguin sama itu loh, jin gitu. Jadinya iya kan ada ceritanya. Iya, emang ceritanya kayak gitu, kalau ada orang meninggal itu sebisa mungkin itu harus cepat dimakamkan. Karena memang bisa terjadi jenazah itu bisa digangguin sama jin atau lain sebagainya. Jadi pada malam hari itu, dini hari berarti. Dini hari. Jam 12 lebih pasti kan? Lebih jam 2 bang. Oh, jam 2. Oke. Terus gimana lagi nih? Pada saat pemakaman, apakah ada kejanggalan lagi atau gimana? Ada mas, itu pagi harinya. Ya, pagi harinya gimana? Jadi pagi harinya itu kan biasa ya, kalau di desa itu meninggal kan malamnya itu tahlil, terus paginya itu ziarah ke makam sambil naburin bunga gitu loh. Iya. Pas udah sampai di makamnya itu kayak habis dibongkar gitu loh. Wah, habis dibongkar berarti masih ada bekasnya tuh? Nggak ada bekasnya. Soalnya kan beda loh mas, kalau udah dimakamkan kan pasti tanahnya itu dirapikan terus di itu apa sih, udah dibentuk ya, terus ditaburin bunga. Baginya kok udah rata, terus itu ada bekas itu loh. Oh, ada kayak lubang-lubang. Kayak lubang-lubang gitu ya. Akhirnya keluarga itu memutuskan makamnya udahlah dicor aja. Oh, langsung dicor. Ya. Ini kan dari pihak keluarga pastinya kan juga ada cerita nih. Wah, kenapa sih makamnya dibongkar habis kejadian itu? Apa ini dibongkar atau apa atau gimana, itu nggak pernah dengar dari sentilan.
omongan-omongan dari keluarganya si Ardi ada enggak sih? Kemungkinan ada, cuman ditutup lah kayaknya lah. Soalnya takut menimbulkan suudzon gitu loh mas. Nah, Fitnah, iya. terus yang membuat Mas Suha ini yakin banget sama temen-temennya, wah ini dijadiin tumbal nih. Kenapa? Kalau aku sih apa ya? Jadi yang pertama dia itu mimpi mau diajak. Itu sih yang Ya. ditarik-tarik sama padenya. Ya. Terus yang kedua itu penyakitnya nggak wajar itu loh mas. Ya. Kesurupan, minta tolong, terus mau dibawa ke gunung lah gitu kan. Dan nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Oke. Tapi ada lagi sih mas. Ada temenku nih satu. Jadi dia itu deket banget ya. Dua orang ini deket banget sama si Ardi. Dia itu bermimpi Ardi itu dijadiin budak, tapi itu tempatnya entah di mana gitu loh. Berlumuran darah. Terus ya budak gimana sih budak gitu loh. Lah terus kan dia itu cerita sama saya, yaudah yuk kita ke tempatnya Pak Ustadz aja, kan kita kan janggal gitu loh. Dan mimpinya itu nggak cuma sekali, Sering tuh. sering. Mungkin itu kayak kode nggak sih, kayak isyarat atau mana gitu? Kemungkinan kode loh mas, syarat. Soalnya dua orang itu sangat akrab. Deket banget Iya. sama si Ardi. Terus habis itu akhirnya ke tempatnya Pak Ustadz nih. Iya, habis itu ya inisiatif lah coba. Lah itu pas posisi udah 40 hari. 40 hari si itu Ardi meninggal kan. Terus setelah aku sama teman-teman cerita itu, akhirnya Pak Ustadz membuka semuanya. Gimana? Ya katanya iya memang dijadiin tumbal gitu loh. Dan setelah 40 hari itu Pak Ustadz itu menyampaikan ke keluarganya gitu loh. Cuman keluarganya juga sudah tahu sih, karena ya memang beda sih ya kayak gitu. Ya udahlah. Oh, berarti sebelum si Pak Ustadz ini menyampaikan ke keluarganya si Ardi, keluarganya Ardi ini udah tahu duluan. Sudah tahu. Jadi bahwasanya gini mas, semua kejanggalan itu nggak seberapa, masih banyak gitu loh, masih banyak kejanggalan, dan keluarganya itu cerita sama Pak Ustadz. Tapi pada saat si Pak Ustadz itu menyampaikan bahwasan si Ardi ini dijadikan tumbal, di situ orang tuanya bercerita nih sama Pak Ustadz. Iya, Banyak buat kejanggalan. iya. Jadi pada saat si Ardi sakit itu, keluarganya itu membawa si Ardi ke orang pinter, dikarenakan ada banyak kejanggalan gitu loh. Dan orang pinter tersebut menyebutkan ia mau dijadiin tumbal, tetapi saya tidak bisa menangani gitu loh mas. Berarti orang tuanya si Ardi ini malah bercerita nih akhirnya. Iya, Ustadz, iya, itu banyak banget kejanggalan di rumahnya si Ardi gitu. iya. Maksudnya berkaitan dengan si Ardi. Oh, berarti emang bener kayak ditutup ya, lebih ditutup. Lebih ditutup. Nah, terus akhirnya gimana? Ya akhirnya keluarga pasrah lah mas. Soalnya kalau kata orang pintar tersebut, diibaratkan kanker itu udah stadium akhir gitu loh. Udah nggak bisa ditangani gitu loh. Dan akhirnya di situ kebongkar nih. Kebongkar. Dan pelakunya juga tahu nih. Mas Suha tahu nggak nih pelakunya siapa gitu? Sebenarnya tahu lah, tapi buat apa sih mau disebutin gitulah. Udah lah, Mas tahu juga dari Pak Ustadz apa dari siapa? dari Pak Ustadz gitu. Si Ardi itu udah meninggal. Jadi pesan dari Pak Ustadz itu, kita itu lebih hati-hati lah sama orang gitu loh. Karena sebelum si Ardi meninggal itu pun dia lebih disayang sama si pelakunya tersebut. Sering dibeliin sepatu futsal yang mahal-mahal gitu loh. Dan dia itu nggak tahu di balik kebaikannya pelaku tersebut, dia itu mau dijadiin tumbal. Oke, jadi begitulah ceritanya mengenai pengalamannya Mas Suha ini yang temennya itu dijadiin tumbal. Jadi emang ini udah umum banget sih dimanapun tempat. Biasanya orang yang ketika itu akan dijadikan tumbal, maka dia itu akan kayak diloloh gitu loh. Mau dikasihin apa yang dia mau sih, diberiin terus nih sama si pelakunya. Diberiin barang-barang mewah, diberiin uang dan lain sebagainya. Pokoknya si tumbal ini harus merasakan manisnya dari hasil pesugihan tersebut dahulu sebelum dia itu dijadikan tumbal. Ya, ini buat pelajaran dan pengalaman kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga buat Mas Suha yang udah datang ke sini menyempatkan waktunya.
Dan tentunya buat teman-teman semuanya yang di rumah yang mempunyai pengalaman pribadi mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya, silahkan kalian save. Kalian gak harus ngirim cerita, kalian boleh chat saya, kita boleh save, saling save nomor gitu kan. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.